hari ini kita akan ada diskusi-diskusi seputar kesehatan hewan dengan komunitas The Jabbers. Ini ada kegiatan vaksinasi, ada vaksin 3, 4, dan vaksin rabies free. Tentunya kami juga ada sesi The Jabbers Class, yaitu sesi edukasi yang dipandu oleh Dr. Adian. Itu berbeda. Jadi harus digarisbawahi bahwa tidak semua yang disuntik itu vaksin. Bisa jadi yang disuntik hari ini kita akan ada diskusi-diskusi seputar kesehatan hewan dengan komunitas The Jabbers. Halo Sobat Adian, ya saya Ana Mei, saya founder komunitas Jabbers. Hari ini kami sedang ada event, namanya The Jabbers Event. Kita hari ini ada kegiatan vaksinasi, ada vaksin 3, 4, dan vaksin rabies free. Tentunya kami juga ada sesi The Jabbers Class, yaitu sesi edukasi yang dipandu oleh Dr. Adian. Harapannya ke depannya kerjasama antara The Jabbers Cat Lovers dan mungkin dengan komunitas-komunitas lain dengan Radian Pet and Care selalu tumbuh gitu, semakin baik kerjasamanya ke depan. Harapannya Radian juga selalu support kegiatan-kegiatan komunitas sehingga akhirnya mendapatkan tujuan yang kita capai, yaitu kesejahteraan semua kucing. Oke, Sobat Radian, terima kasih banyak ya. Oke, sampai ketemu lagi. Ya. Tapi nggak tiap saat Mel ada, cuman kadang-kadang kalau habis bersin ya ada warna coklat atau hijau, nah kuning ah nggak tahu lah, putih nggak tahu lah, ya begitu. Ini berat banget. Kalau di badannya ada bekas begini, biasanya di mulutnya ada sariawan. Ini ngeplek ini. Oh gitu. Kita cek dulu ya mulutnya ya. Hidungnya basah banget. Iya. Sama giginya itu agak empuk ya. Ini ada giginya nggak sih dok yang atas? Dari lahir begitu sih. Ada. Tapi nggak masalah. Nggak masalah. Ini kalau ikut show pasti kalah ya, giginya nggak ada. Tapi ada normal. Nah ini sariawan kan, karang. Ini loh karang gigi soalnya di bawahnya. Harus dibersihin karang gigi Harus ya? scaling. Di mana? Di klinik bisa. Ini kan karang gigi nih, makanya atasnya Di dia sini nggak merah. bisa? Harus dibius. Terus Karang gigi berarti di mulut ada masalah, entah dia gigi berubah, gigi goyah, sariawan, apa ada karang gigi. Kebetulan ini sariawan sama karang gigi. Penyebab sariawannya dari karang gigi. Karena posisi sariawannya pas di area gigi yang hanya ada karang gigi. itu kasihan.
Jadi ada 5 penyakit yang disuntik: Panle, Rhino, Kalisi, Chlamydia, Rabies. Panle dia gejala secara umum muntaber. Oh ya. Kadang ada yang mati mendadak. Kalau ada yang mati, video mati mendadak kadang karena virus ini. Ini penularannya sangat tinggi, resiko kematian bisa sampai 90%. Kalau yang rhinotrakitis dia komplikasi THT, telinga, hidung, tenggorokan, kadang flu campur batuk, campur infeksi telinga. Kalau kalisi dia mirip dengan rhino tapi ciri khasnya mirip rhino. Ciri khasnya ada sariawan, khususnya di lidah. Kalau chlamydia dia juga mirip kalisi, cuma ciri khasnya flu plus mata ya bermasalah. Kalau rabies yang anjing gila, perubahan sifat, jadi suka gigit-gigit benda mati, terus dia takut dengan air atau sinar matahari, terus dia mesti nggak mau makan. Ini dia zoonosis, bisa menular ke manusia. Jadi yang 4 penyakit utama hanya menyerang kucing, tidak menular ke manusia. Yang rabies itu bisa menyerang kucing, juga bisa menyerang ke manusia. Seperti ini ya. Ada pertanyaan? Oh tidak. Oke, nanti Baik, tidak berpanjang kata lagi ya. Itu saya serahkan waktu dan tempat kepada Dokter. Tepuk tangan dulu dong. Ya, makasih Dok. sebelumnya terima kasih kesempatan yang selalu diberikan buat berbagi ilmu, buat sharing-sharing seputar kesehatan hewan. Mungkin perkenalan lagi ya buat yang mungkin belum kenal. Perkenalkan saya dengan Dokter Hewan Radian dari Radian Pet and Care. Hari ini, momen kali ini kita akan sharing-sharing lagi seputar kesehatan hewan. Khususnya akan kita bahas seputar pentingnya vaksinasi. Jika memang nanti ada pertanyaan atau pertanyaan lain mungkin seputar penyakit setelah pemaparan seputar vaksin. Jadi kalau kita berbicara tentang vaksin, vaksin itu sama seperti imunisasi. Di manusia ada program imunisasi, pada usia-usia tertentu diharuskan untuk vaksin penyakit tertentu, pada hewan pun juga sama. Fungsinya juga sama untuk membentuk antibodi. Antibodinya sesuai dengan jenis vaksin yang diberikan. Kadang ada beberapa orang datang ke dokter hewan ditanyain apakah sudah divaksin? Sudah. Vaksin apa? Waktu kemarin disuntik waktu sakit, itu berbeda. Jadi harus digarisbawahi bahwa tidak semua yang disuntik itu vaksin. Bisa jadi yang disuntik mungkin obat kutu, mungkin vitamin, jadi harus diperjelas. Dan salah satu bukti bahwa sudah divaksin adalah buku atau surat keterangan dari seorang dokter hewan. Kalau secara fisik antara hewan yang sudah divaksin sama belum tidak bisa dibedakan. Lantas pada usia berapa vaksin bisa dilakukan? Setiap jenis hewan, spesies hewan memiliki minimal usia yang berbeda-beda. Patokannya apa? Tergantung dari imunitas bawaan yang diwariskan dari induk ke anak ini hilangnya kapan. Kalau pada kucing, imunitas bawaan dari induk ini yang didapatkan baik ketika dia di masa kehamilan maupun ketika kolostrum, ketika menyusui, mulai hilang di usia 7-8 minggu. Itu sudah mulai menurun. Puncak habisnya di usia 8 minggu atau di usia 2 bulan. Makanya kenapa vaksinasi pertama pada kucing dianjurkan pada usia 2 bulan. Karena antibodi dari induk sudah mulai hilang. Lantas apakah boleh divaksin sebelum usia 2 bulan? Boleh paling cepat usia 6 minggu atau 1,5 bulan. Ketika maternal antibodi atau antibodi dari bawaan dari induk sudah mulai menurun. Tapi karena antibodi dari induk masih ada namanya reaksi netralisasi. Divaksin karena sudah ada antibodi, jadinya netral, tidak terbentuk antibodi. Tapi antibodi dari induk jadi hilang. Perlu di booster. Boosternya seberapa cepat?
1 minggu jika vaksinnya dimulai pada usia 6 minggu. Tapi yang jadi masalah, kebiasaan orang Indonesia ketika mau mengawinkan hewan, khususnya kucing, tidak ada program yang namanya basmi cacing. Apakah yang mau dikawinkan benar-benar bebas cacing? Karena cacing bisa ditularkan di masa kebuntingan maupun menyusui. Yang kedua, apakah ketika dikawinkan status imunitas tubuh induknya itu benar-benar bagus atau tidak, sehingga harapannya dia bisa mewariskan antibodi ke anak dalam jumlah yang memadai. Yang ketiga, apakah induk atau pejantan yang dikawinkan bebas terhadap penyakit-penyakit tertentu yang bisa ditularkan baik melalui perkawinan atau kebuntingan. Contoh FIP, terus penyakit-penyakit lain, contoh kayak Panle, FIV, FILV, yang harusnya sebelum dikawinkan harus dipastikan bahwa mereka bebas dari penyakit-penyakit tersebut, termasuk parasit darah. Kan kalau di Indonesia belum familiar, sehingga rekomendasi 6 minggu vaksin pertama biasanya diabaikan, menunggu usia 2 bulan. 2 bulan bisa divaksin dan boosternya pada usia 1 bulan kemudian, karena tidak ada reaksi netralisasi nih. Jadi nggak perlu 1 minggu lagi di booster, 1 bulan. Lantas pada usia 2 bulan, baiknya vaksinnya apa dulu? Apakah harus yang 4 penyakit atau 3 penyakit atau bagaimana? Pada dasarnya mau F3 triket atau F4 tidak ada masalah. Hanya saja kalau F4 kan penyakitnya ada 4, dia masih kecil, takutnya dia nggak kuat. Makanya kenapa kalau datang ke dokter biasanya dianjurkan yang isinya 3 penyakit dulu. Jadi alasannya itu, mau dia 4 penyakit langsung sebenarnya nggak masalah, cuma anjurannya yang sedikit dulu, jadi dia biar adaptasi kebentuk antibody, boosternya baru yang 4 penyakit. Setelah itu kapan lagi dilakukan pengulangan? Kalau dulu 5-10 tahun yang lalu, vaksin pada kucing di usia kurang dari 1 tahun biasanya cuma 2 kali vaksin. Setelah itu 1 tahun 1 kali. Cuma seiring berkembangnya zaman, penyakit mulai bermutasi. Masih dijumpai beberapa kasus yang sudah divaksin 2 kali, kok tingkat terkena penyakitnya masih tinggi meskipun sudah divaksin. Akhirnya diperlukan booster ulang. Setelah diterapkan 3 kali vaksin, prosentase jumlah yang kena virus untuk hewan-hewan yang sudah divaksin menurun. Akhirnya seiring berkembangnya zaman, apalagi di tahun 2021 sampai 2023 ini, banyak dokter hewan yang sudah mulai menerapkan 3 kali vaksin di masa awal. Setelah itu baru 1 tahun 1 kali. Terus kadang ada juga pertanyaan, kenapa harus divaksin rabies? Kan hewannya nggak dikena rabies, hewannya dipelihara di dalam rumah. Jadi kalau kita memelihara hewan, kita harus memikirkan 2 hal. Yang pertama adalah kesehatan hewannya, yang kedua adalah kesehatan pemiliknya. Ada penyakit-penyakit yang kategorinya memang dia hanya menyerang kucing, tapi ada beberapa penyakit yang dia bisa menularkan ke manusia. Rabies adalah salah satu penyakit potensial yang bisa menularkan ke manusia, dan ketika menular ke manusia akibatnya fatal, manusianya bisa meninggal. Makanya kenapa untuk daerah-daerah tertentu yang tingkat kejadian rabiesnya ada atau dijumpai, atau potensi terkena rabiesnya itu ada meskipun belum pernah dijumpai kasus, contoh lalu lintas hewan tinggi seperti Jabodetabek, kan banyak datang hewan dari luar kota, dari luar negara, yang kemungkinan membawa kita nggak tahu. Kayak PMK, zaman dulu Indonesia bebas PMK, tapi sekarang tiba-tiba ada wabah PMK, para peternak sapi jadi kebingungan. Nah, makanya salah satu pentingnya vaksinasi untuk itu. Rabies lebih ke arah untuk pencegahan agar pemiliknya juga aman. Mengingat Jabodetabek sebenarnya kasus rabies juga belum dijumpai, tapi untuk proteksi ownernya juga. Tapi untuk 4 penyakit yang lain lebih ke arah untuk proteksi hewannya, karena penyakitnya tidak menular ke manusia, hanya menular sesama kucing. Kecuali Panlenya kucing bisa menular ke musang. Jadi teman-teman kalau memelihara musang, baiknya tidak dekat dengan area kucing. Jadi kalau ada salah satu yang kena panle, nggak menularkan ke yang lain. Jadi seperti itu. Lantas syaratnya apa selain dari segi usia? Yang kedua harus sehat. Karena yang dimasukkan adalah bibit penyakit. Kalau kondisinya dia tidak sehat, pasti akan ngedrop. Takutnya timbul yang namanya
jebol vaksin. Kalau pernah dengar jebol vaksin, atau kalau pada vaksin COVID, ada beberapa orang yang terkadang tiba-tiba jadi lumpuh. Sebenarnya satu banding sekian puluh ribu ya. Di hewan pun juga bisa. Kondisi sehat pun kadang ada efek-efek samping yang bisa muncul tidak terduga, meskipun prosentasenya 1 banding 10 ribuan atau 1 jutaan. Kalau semisal kita memastikan hewannya sehat dulu, kemungkinan efek negatif tadi jadi lebih rendah potensinya muncul. Kadang ada beberapa juga yang mungkin karakter kucingnya gampang stres. Kalau stres dikit, mogok makan, imunnya gampang turun. Kalau kita punya kucing-kucing yang karakternya seperti itu, baiknya setelah vaksin harus kita treatment dengan pemberian vitamin-vitamin atau produk-produk imun booster untuk menstabilkan imunitas. Vitamin boleh pakai semacam NutriPlus gel, boleh pakai fish oil. Fish oil kan juga dia bisa meningkatkan imunitas. Imun booster bisa pakai Airline Booster atau Fat Essence yang immunobooster atau produk lain yang fungsinya sama. Tapi kalau memang karakter kucing-kucingnya itu nggak gampang stres, nafsu makan dan lain-lain oke, nggak dikasih nggak masalah. Tapi untuk yang kucingnya gampang stres, apalagi makannya suka milih-milih, baiknya diberikan produk-produk tadi. Dan makanan awal-awal dikasih wet food dulu. Kenapa dikasih wet food? Jadi kalau kucing, dia yang berperan pertama ketika dia mau makan, yang dia berkembang itu adalah indera penciuman. Kalau kita manusia, kita penglihatan masih dominan. Kadang kita masih ngeliat, oh kayaknya makannya enak nih, tanpa mencium, tanpa mencoba, kita udah ini mau makan dulu. Tapi kalau kucing enggak, dia yang dipakai adalah hidung dulu. Makanya kenapa kalau hidung tersumbat kadang nggak mau makan, tapi kalau habis disuapin kok langsung mau makan lagi, karena yang dipakai adalah hidung. Dia mencium baru mencoba, cocok baru dimakan. Jadi untuk yang karakternya mogok makan, mungkin habis divaksin kok nafsu makannya turun, dikasih wet food dulu atau dikasih appetite stimulan. Produknya kayak Fat Essence dia juga ada appetite stimulan. Dia bahan baku utamanya dari produk daging ayam, dibuat semacam kayak bentukan kaldu. Memang fungsinya untuk dongkrak nafsu makan. Jadi seperti itu, tergantung nanti teman-teman semua yang tahu karakter kucingnya itu seperti apa. Jadi treatment disesuaikan. Terus setelah itu apakah harus di booster seterusnya? Saran kita biasanya maksimal di usia 7 tahun sudah tidak wajib untuk booster lagi. Alasannya kenapa? Kalau sudah 7 tahun dia usianya sudah senior. Yang pertama, karakter dari penyakit-penyakit tadi, dia lebih suka pada individu yang selnya itu masih aktif membelah, aktif tumbuh pada usia-usia muda. Makanya kenapa banyak kasus yang kena chlamydia matanya lepas, kena panle sampai meninggal pada kitten. Karena sel-sel tubuhnya lebih aktif membelah. Terus imunitasnya juga tidak stabil yang dewasa. Jadi kalau sudah 7 tahun tidak wajib pengulangan. Semisal mau pengulangan harus benar-benar dipastikan kondisinya sehat dan tidak ada riwayat penyakit dalam, contoh gangguan ginjal, gangguan hati. Kayak kalau manusia nggak boleh ada komorbid. Di hewan pun juga sama. Jadi seperti itu. Terus syaratnya apa lagi? Bebas kutu, bebas jamur. Kenapa kutu dan jamur menjadi patokan? Kalau kutunya cuma dikit 1-2 atau jamur cuma sedikit nggak masalah. Tapi kalau banyak nggak boleh. Kenapa? Jamur banyak di dalam badan pertanda bahwa imunitas tubuhnya dia turun. Karena normalnya jamur, bakteri di kulit dia ada, populasinya seimbang. Kondisi sehat nggak akan timbul penyakit. Tapi ketika imunitas turun, jamur tumbuhnya dia banyak. Kalau semisal kucing kita ada yang kok jamurnya banyak, diobatin nggak sembuh-sembuh, kita harus cari tahu, jangan-jangan ada penyakit lain. Mungkin secara fisik dia nggak kelihatan, ternyata ada penyakit yang sifatnya internal. Contoh, ternyata dia kena FIV, atau dia kena FELV, atau kena parasit darah. Jadi harus dicari tahu. Semisal punya kucing yang dia jamuran kok nggak sembuh kambuh, baiknya cek seminimal lab darah untuk melihat status imunnya oke atau tidak. Semisal kok imunitasnya ternyata nggak bagus, dicari tahu tes yang lain, apakah ada penyakit bawaan lain atau tidak. Jadi kita tahu secara dini sebelum kondisinya makin parah, kita tahu dari awal, jadi kita tahu treatmentnya harus seperti apa. Kalau kutu kenapa nggak boleh? Kutu memang kelihatannya sepele, tapi ketika jumlahnya banyak, yang pertama dia ngisep darah, ada kemungkinan dia akan jadi anemia.
Yang kedua, kutu juga perantara penyakit lain. Bisa perantara cacing, pinjal, itu perantara cacing pita. Terus berbagai jenis kutu, mau caplak, mau pinjal, mau nyamuk pun juga bisa bawa penyakit, contohnya parasit darah. Makanya kenapa kadang kalau ke dokter, kadang ada beberapa dokter lihat ini padahal sehat tapi kutunya banyak kok ditolak, alasannya itu. Setelah itu apa yang harus dipastikan? Dia tidak boleh dalam kondisi, contoh di rumah habis ada yang sakit, indikasinya kena virus. Mungkin dia sakit tapi imunitasnya dia bagus, jadi gejala nggak muncul. Habis divaksin imunnya ngedrop, penyakitnya nongol. Jadi semisal teman-teman punya kucing yang dia sakit ternyata kena virus, jangan panik, yang sehat langsung divaksin. Masa inkubasi virus kurang lebih selama 2 minggu. Jadi kapan waktu vaksin boleh dilakukan pada hewan yang sehat, yang dalam satu lingkungan tempat tinggal, paling cepat adalah 1 minggu dari masa penyakit berakhir. Ibaratnya ada individu yang sakit, dia sembuh 1 minggu kemudian baru boleh vaksin. Atau ada yang sakit ternyata nggak ketolong 1 minggu kemudian, tapi di rumah sambil didesinfeksi. Di rumah sambil didesinfeksi. Jadi dibersihkan semua pakai produk-produk desinfektan yang memang khusus untuk virus. Jangan ketukar dengan produk yang untuk kutu atau produk untuk bakteri. Kadang ada orang udah kena wabah virus nih, udah dibersihin dok, pakai apa? Pakai Wipol. Wipol nggak bisa untuk virus, untuk bakteri oke. Pakai apa? Baiklin atau pemutih pakaian boleh. Kalau mau yang khusus memang buat peruntukan untuk hewan, untuk lingkungan, contohnya TH4. Jadi nggak boleh ketuker. Kadang kelihatannya sepele, karena kita tahu sama-sama disinfektan, salah make. Terus ada juga yang bersihin dah virus, pakainya yang khusus buat kutu, Mephisto. Ketuker, nggak boleh. Kadang ada, pakainya apa? Pakai ini dok, Mephisto lah, ini buat kutu. Buat kutu, buat bakteri bisa, tapi nggak bisa untuk virus. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman contoh nih, kok tiba-tiba ada yang amit-amitnya nih meninggal tanpa diketahui penyebabnya, kita langsung gambling aja pakai desinfektan yang khusus buat virus. Karena kalau khusus buat virus, mesti formulasinya dia bisa untuk bakteri juga. Tapi kalau yang bakteri, belum tentu bisa untuk virus. Yang harus dibersihkan mana saja, semua hal yang berhubungan dengan hewan tersebut, baik tempat makan, tempat minum, maupun bak pasir. Oke, mungkin sekian tentang vaksin. Baik teman-teman, terima kasih banyak ya sudah hadir di acara pagi dan siang hari ini. Juga dari tim Dokter Radian, terima kasih banyak. Dari tim Max Life, terima kasih ya Mas dan Pak Galuh. Itu saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini dan kedepannya akan menjadi event yang berkelanjutan ya dok ya. Teman-teman saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Cafe Mangata ini. Ya gitu saya tutup ya teman-teman ya, dokter ya dan teman-teman. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Dok, udah selesai dok? Belum. Oke, mau kemana lagi kita Emang dok? ini mau ngapain aku ini? Mau closing dong, Oh, kegiatan mau hari ini closing. bersama The Kan Jabors. closing, Mas. Oke. Lanjut jadi, ya. barusan teman-teman sudah lihat ya, kita habis kegiatan bareng dengan The Jabors. Kegiatannya seru banget, kita bahas berbagai hal seputar kesehatan kucing. Ada juga tadi penghargaan buat contoh dari member The Jabors yang rutin melakukan PNR untuk menjadi inspirasi buat teman-temannya semua untuk melakukan aksi serupa. Jadi salah satu langkah nyata untuk menekan populasi kucing, untuk mengurangi tingkat kekerasan pada kucing, dan juga mengurangi potensi-potensi bahaya zoonosis pada lingkungan adalah dengan program TNR. Jadi ngambil kucing-kucing jalanan, kucing-kucing liar, dicek sehat, disteril, setelah pulih dikembalikan ke habitat asalnya. Dan setelah ini, setelah kegiatan Jabors, kita akan menuju ke Karangtengah. Jadi akan menuju ke ulang tahun Peta Cinta. Keseruannya seperti apa? Yang jelas tidak akan kalah seperti keseruan yang ada di sini. Yuk ikut.